Halo viewers, jumpa lagi di Kopi Pahit, komentar peristiwa Apalagi. Ini kita berada di salah satu rubrik Indoposko Channel yang merupakan official media sosial milik indoposko.id dan Indoposko Koran. Semoga para viewers semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang virus Omicron yang lagi heboh, yang baru pertama kali masuk Indonesia setelah pemerintah berusaha mengerem, memblokade, tapi ternyata jebol juga, ternyata masuk juga di negara kita. Kali ini kita ditemani dua tamu istimewa saya yang akan menemani kita berbincang-bincang. Yang di sebelah kanan saya ada Direktur Utama PT Indonesia Digital Post, perusahaan yang memiliki Indoposko ID dan Indoposko Koran, Pak Syarif Hidayatullah. Dan di sebelah kiri saya adalah pemimpin redaksi kita, Pak Juni Armanto, kita panggil Pak Aro. Halo Bang Aro. Halo Pak Bel, jumpa lagi dalam Kopi Pahit. Mantap. Mudah-mudahan semakin pahit dan semakin panas ya. Semua sehat ya, Pak Syarif sehat ya. Semua sehat ya. Sehat. Kalau kita nggak sehat ya kita nggak bisa di sini. Jadi kita viewers, kita ini habis menyelesaikan deadline harian, kita capek, kita lelah, tapi ada isu-isu yang harus kita angkat, harus kita sampaikan kepada viewers. Maka kita duduk di sini bercengkerama, kita memberikan informasi. Ya semoga berguna, kalau nggak berguna ya harus berguna. Ngopi bareng ya. Iya. Nah Bang Haro coba, ini gimana sih ceritanya Omicron ini kabarnya udah masuk Indonesia tuh sahih nggak informasinya, valid apa nggak itu? Ya benar Pak Bel. Jadi yang tadinya kita udah bentengin habis-habisan, jangan sampai masuk tuh varian baru yang penularannya sangat cepat. Iya. Bahkan bisa menghantam yang sudah divaksin. Ini emang pernyataan resmi dari pemerintah sendiri, Menteri Kesehatan, bahwa ada 3 petugas kebersihan di Wisma Atlet yang terdeteksi COVID-19. Jadi ketika tanggal 8 dicek positif, 3 positif. 3 positif. Kemudian tanggal 10 dikirim ke Balitbangkes punya Kementerian Kesehatan, ke labnya kan ya, ke lab. Iya. Dicek, ternyata ada 1 yang terdeteksi Omicron. Yang selama ini ya dianggap dunia sebagai varian yang menakutkan lah. Iya. Kata WHO juga sih. Ya. Nah, jadi kemudian di tanggal 15 Desember dirilis 1 orang itu terdeteksi Omicron. Seperti itu ceritanya. Tapi emang masih teka-teki ya sebenarnya ya. Kok yang kena justru petugas kebersihan? Iya. Itu gimana? Itu gimana itu? Jadi sebenarnya itu kan kalau nggak salah 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu itu sempat ditangkis lah. Oh ini hoax gitu kan. Awalnya sempat rame hoax. Berkelit lah ya pemerintah. Awalnya kita meyakini dan kita juga langsung share ke saudara atau apa segala macam. Dan itu 3 orang juga. Nah, tiba-tiba kok ada hoax, dibilang waduh, ini jadi apa enggak gitu kan. Kedatangan si Omicron. Nah, tiba-tiba Pak Menkes, Pak Budi G. Sadikin membenarkan. Nah, dalam artian kita juga kan berarti kalau udah dibenarkan oleh pemerintah, nah itu kita harus men-track tuh. Kalau dulu kan ada tracking tuh. Ya. Dari mana ke siapa gitu kan. Nah, yang jadi masalah yang tadi Pak Aro sebut, ini kan cleaning service. Ya. Nah, cleaning service kan otomatis dia nggak berpergian. Nggak mungkin kalau dia dari Amerika, nggak mungkin dong. Nah, Ini juga iya. kan. nah jadi ini kasarnya nih, repotnya nih, ini cleaning service dan di Wisma Atlet sendiri pasien cukup banyak. Dari luar negeri semua, banyak dari luar negeri. Ini apakah dari penjenguk yang sakit atau dari pasien bepergian, kan nggak mungkin juga, begitu kan? Nah ini PR besar untuk men-track PR-nya si Satgas, PR-nya pemerintah untuk mencari detailnya benar-benar ini dari mana ini Omicron, Ya. gitu.
Gitu. Ya artinya kalau misalnya yang menularin si cleaning service itu pasien yang masih ada di situ bisa dilokalisir dong. Iya. Ya. Kalau ternyata yang menularin dia udah bepergian kemana-mana, Nah, Nah, itu ya dia. kan repot. Betul. Jadi PR pemerintah tuh, Iya. men-tracing. Heeh, Karena kan COVID ini kan mutasinya cepat. cepat. Ya, Berubah-ubahnya, bahkan yang dibilang tadi Omicron yang baru itu 4 kali lipat. Yang Delta aja kita udah takutin, Nah. apalagi yang Omicron keluar Nah, lagi. bahkan gitu, cepat. pas dengar infonya tuh yang kemarin kena tadi tanpa gejala. Ya, Nah, tiga-tiganya tapi itu ngeri, lebih ngeri. Iya, iya, iya. Iya. Nah, Nggak kelihatan dia gejala ininya. Jadi emang sekedar informasi aja ya, virus corona ini emang bermutasi itu banyak sekali. Banyak, mulai dari varian Mu, Iota, macam-macam, Kepa. Nah yang paling membahana, menggelegar itu adalah Delta. Ya. Varian Delta itu gara-gara dari India itu. Jadi pertama kali dari India menyebar kemana-mana. karena India termasuk negara terbesar kedua setelah Amerika. Yang paling banyak Amerika, nomor 2-nya India. Dan kita pernah merasakan tuh Delta tuh di bulan Juli, Iya. Agustus. kita kan Yang sampai jumlahnya waduh lebih bisa-bisa 4.000 per hari. Nah, wah, penderitaan Positif. kita ya. Wah, Ini ya. setelah Delta, iya. Orang mati. Setelah Delta bermutasi lagi, sekarang Omicron lagi yang nongol. Nah, artinya begini Pak Sari. Kita kan lagi bersemangatnya ini ya, ya kan? Iya, Bang betul. kemarin kan udah mulai semangat lah kita. New Wah, normal. udah varian Delta udah kita tekan, ya kan? Di beberapa kota padahal bahkan udah nol. Iya. Penambahan kasus positif, kasus aktifnya itu udah nol di beberapa daerah. Tiba-tiba ada Omicron lagi. Nah, Pak Sari sebagai seorang pengusaha, ini bagaimana menyikapi itu bagaimana? Ada nggak rasa ketakutan atau apa gitu? ini si malakama ya kalau boleh dibilang, karena kan sebenarnya pemerintah juga sebelum datangnya Omicron dia sampai melarang libur. Nah, yang sekolah tetap bersekolah, yang guru tetap mengajar, yang bekerja terus. Nah, sehingga Nataru ini sempat ditiadakan. Nah, tapi dilonggarkan lagi, tiba-tiba Muncul. yang membuat peraturan bukan lagi pemerintah, tapi si COVID itu. Ya kan, kita jadi sadar diri nih dalam artian, oke pemerintah udah ngelonggarin, tapi ada varian baru, otomatis kita pada ngerem nih. Tapi dari sisi ekonomi ya, semua kan udah bergeliat nih. Ya. Nah, pelaku UMKM keras, udah berjalan bagus, terus kita lihat juga mobilitas orang udah pede lah. Terus Jakarta udah macet tuh pasti ya. Jakarta udah macet lah. Terus mall, terus bioskop, terus tempat pusat wisata itu udah tumbuh sebenarnya. Ya tadi kita juga nggak boleh lama-lama defend, dalam artian ya kasarnya udah nanti aja, tapi kan kebutuhan kita kan makin terus berjalan, terus kita juga jadi stuck gitu kan. Karena kalau kita bilang semua melalui virtual, kita kan butuh action. Iya. Nah, action itu kan harus ada aktivitas. Nah, yang penting kita ikut anjuran yang dibuat pemerintah, kita sudah vaksin, kita menjaga prokes. Nah, itu dengan sendirinya sistem imun yang ada di kita itu baik. Ya, itu si defense-nya Pak Polber. Iya, betul. Jadi memang seperti kata Pak Sarif tadi ya, ketika optimisme kita sudah naik, ya kan, pasar menggeliat, mau pasar makro, pasar mikro, ya kan, pelaku UMKM sudah mulai happy lagi, bioskop udah dibuka, tempat Betul. wisata udah dibuka, tiba-tiba datang Omicron, ya kan, langsung, ini. Nah, menurut Pak Aro ini sebagai seorang jurnalis, Nah, pemerintah ini seharusnya kalau udah ada Omicron datang, apakah mau mengembalikan PPKM level 3 yang udah dicabut atau biarin aja? Secara ini kembali ke tadi tracing ya. Kembali ke tracing karena ada pengamat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Chandra Yoga itu berkomentar tentangnya Omicron itu. Jadi pemerintah agar menjelaskan apakah ada transmission, community transmission, jadi penularan secara komunitas. Apakah ada sustainable transmission gitu, ada transmisi penularan lah kasar seperti itu. Ini yang harus tugas pemerintah melihat lagi, karena yang tadi bilang kan ada tiga lah, satu ini tanpa gejala dan dia Omicron.
dia ketemu siapa aja, apakah Tracking tadi, keluarganya, tracking ya. dia begitu kerja di Wisma Atlet kan dia pulang Ya. ketemu anak istrinya ataupun keluarganya lah kalau dia belum nikah, kan kita juga nggak tahu apakah dia sudah nikah apa enggak karena belum diungkapkan nih sosoknya, karena itu nggak boleh diungkapkan juga karena rahasia pasien. Harus di tracing juga di keluarganya, apakah keluarganya kena juga karena dia kan tanpa gejala. Terus dia kemana aja, apakah dia ke pasar, ke main ke tempat kawannya atau segala macam, ini kan perlu di tracing juga. Ya, Apalagi kita tahu kan Omikron itu kan penularannya cepat. Ininya mulai saluran pernapasan segala macam kan bisa terjadi gitu. Ini kan tugas pemerintah untuk men-tracing. Kalau toh hasil tracing itu kemudian pemerintah atau khususnya Satgas atau Kementerian Kesehatan perlu mengeluarkan rekomendasi bahaya, Level 3 lagi. diperlakukan lagi di Nataru. Seperti itu. Kalau rekomendasi dari Satgas atau Kemenkes, yang salah satu sebenarnya Satgas juga ya. Oh enggak, aman, kita enggak ini. Ya mungkin Nataru tidak ada penyekatan, tidak ada kebijakan-kebijakan yang ketat kayak tahun lalu. Banyak pos-pos apa sih lintas yang banyak polisi dijaga gitu ininya. Seperti itu aja sih. Jadi menurut saya itu dinamika yang berkembang dari hasil rekomendasi Satgas Covid. Karena apalagi yang tadi Pak Bolu bilang, ya ini kok yang kena justru petugas kebersihan, yang nularin siapa gitu. Ya, pasti ada yang nularin. Logika gini, kalau logika saya kan petugas kebersihan. Ketika ada biasanya dia itu di kamar. Ketika si karantina nih, warga negara asing atau warga negara Indonesia yang karantina di ruangan di kamar keluar, itu kan petugas kebersihan yang bersihin, spraynya diambil segala macam ya, mungkin dia pakai APD, dimasukin apa sih di laundry, di macam segala macam, apa dibakar. Nah, mungkin penularannya dari situ virusnya, mungkin virusnya masih nyangkut di alat-alat itulah, nggak tahu entah dari spray, entah dari mana gitu kan. Karena kan COVID ini nggak kelihatan bentuknya kayak gimana, Ya, jadi hisap ke hidung atau segala macam. Jadi sebenarnya memang kalau saya sebagai pribadi nih yang pemerintah ini pasti sudah berpikir dengan matang. Ini apa mau diterapkan PPKM level 3 atau ini terkait Omikron ya. Kita bicara dengan adanya serbuan Omikron ini, apakah pemerintah masih melanjutkan menarik? Kan dulu udah PPKM level 3 ditarik kan, dicabut lah. Menjelang Nataru berlakukan PPKM level 3, ternyata dicabut. Ternyata datang Omikron, ada godaan yang sangat kuat ini. Akhirnya kita jadi galau kan, apakah dicabut apa enggak. Nah, menurut Pak Syarif ini kan kita lagi bergairahnya ini, kita lagi bergairah ini, tiba-tiba ada Omikron, ya kan. Nah, Pak Syarif sebagai pengamatan sehari-hari ini di perusahaannya Pak Syarif, apakah tingkat kepatuhan masyarakat kita ini, terutama di karyawan-karyawan itu tinggi atau enggak, atau masih ada cenderung Omikron mah cek-cek ya, gitu. Jadi begini, kalau soal COVID ini kan mungkin di masyarakat kita ini udah biasa. Cuman judul-judulnya aja diganti. Ya, betul. Kekhawatiran tetap ada, dan apalagi kita berhubungan langsung dengan lapangan. Karena ada beberapa jurnalis yang terjun ke lapangan, apa segala macam. Nah di situ kan kita bikin peraturan tadi, tetap jaga prokes, vaksin harus dijalankan, gitu kan. Terus kita juga yang di lapangan kita kasih tuh yang namanya jeda, misalnya ada work from home, kita melakukan seperti itu. Ada WFO juga, work from office. Nah di samping itu, jadi ada mungkin kedepannya kalau misalkan setelah isu itu kan tadi soal penyakitnya ya, nah pemerintah pasti udah berpikir keras. Nah, yang dikhawatirkan kalau PPKM sampai darurat lagi atau 3 atau 4 gitu kan, nah itu kan terjadilah transaksi yang namanya bansos lagi. itu yang harus dipikirkan juga, dalam artian seperti sebelum-sebelumnya. Oh ini bansos lagi nih. Ada Juliari lagi. Itu kan ada kekhawatiran dong. Waduh, bansos lagi nih. Ada yang seneng berarti dong. Ada yang senang, ada yang khawatir. Ada yang ribu. Ya kan? Nah, jadi bukan sekedar penyakitnya aja, tapi bansosnya juga kita pikirkan biar
terdistribusi dengan aman seperti apa. Begitu Pak Polder kira-kira. Ibarat peribahasa menimba di air keruh. Ya emang kita semua pada khawatir juga, tapi artinya walaupun khawatir kan kita nggak boleh juga berlebihan juga khawatirnya kan. Betul. Karena kita sudah mulai happy loh, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, geliat ekonomi pasti naik. Ya kan? Menjelang Natal, menjelang Tahun Baru, geliat ekonomi pasti naik. Orang-orang udah pada bersemangat. UMKM juga udah mulai bersemangat. Lalu dihantam lagi oleh Omicron kan. Karena beberapa perusahaan juga udah meeting tuh yang namanya Economy Outlook 2022. Itu optimisnya luar biasa. Wah, udah berbicara ekonomi outlook ya kan. Nah, ini digoda nih dikit. Nah, tinggal dari kitanya mau ngegas terus apa gimana gitu, apa trauma. Nah, apalagi ada rekan-rekan atau saudara atau orang tua yang sempat mengalami COVID hingga akhirnya meninggal. Itu kan shock terapi buat di kalangan masyarakat yang ada gitu kan. Terus tanggapan terhadap ini aksi pemerintah dengan vaksinasi kita bagaimana? Menurut Pak Fred udah bagus nggak? Ya kalau vaksin, kalau saya pikir nah ini uniknya Omicron juga. Vaksin ini padahal ini kan Januari pertengahan itu rencana ada vaksin ketiga. Booster. Ya, tapi kelasnya Sinovac ya. Nah, cuma masalahnya Sinovac itu dianggap kurang mempan sama Omicron. Nah itu repotnya. Nah, mungkin yang dimaksud kurang mempannya apakah Sinovac jilid 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan kita kan udah kedua nih. Nah, nanti ada yang ketiga ya pasti kita ini lagi vaksin lagi. Nah, yang dibilang nggak mampu untuk membentengi diri itu Sinovac keberapa? Di beberapa negara di Eropa itu orang dewasa nggak dikasih Sinovac, itu untuk anak kecil aja. Karena saking lemahnya efeknya itu. Kalau untuk orang dewasa nggak ngefek. Bahkan di Saudi sempat diabaikan ya, dalam artian kalau orang yang vaksin Sinovac tuh umroh segala macam kan nggak boleh yang Sinovac kan. Walaupun pada akhirnya dibolehkan. Yang awal nggak boleh. Nah sebenarnya masih misteri sih, kalau bagi saya masih misteri nih. Case pertama untuk Omicron ya, untuk petugas kebersihan. Karena kan yang Wisma Atlet tadi, dia kan nggak, yang tadi kita bahas, tidak berpergian ke luar negeri. Nah, siapa yang menularkan? Ini menjadi pertanyaan kita. Kalau saya bilang ya pasien di situ. Makanya. Pasien orang dari luar negeri itu mau PMI, kalau dulu istilahnya TKI. Sekarang disebutnya PMI lah yang lebih keren ya. Nah, PMI, kemudian mahasiswa, pekerja-pekerja itu dari luar negeri itu wajib di Wisma Atlet. Semua dari luar negeri itu di situ. Nah, dari situlah mungkin salah satu orang itu bisa terkena Omicron. Lalu menularilah si petugas. Nah, itu menjadi pertanyaan, kok tidak terdeteksi gitu. Untuk ketahuan sekarang, walaupun telat ya, tapi mending ketahuan lah. Karena begini loh, virus ini yang saya baca ya, virus ini kan bisa bermutasi kalau semakin banyak orang terinfeksi, kemungkinan dia bermutasi akan semakin tinggi. Apalagi dia pindah negara. Virus misalnya saya virus jenis A, saya pindah ke negara B, nularin orang di situ nularin banyak orang, lalu disitulah bermutasi. Nah, makanya kalau kita menaati prokes, memutus mata rantai penularan, itu mutasi itu tidak akan terjadi. Masalahnya masyarakat kita ini agak kadang-kadang abe ya. Nah berarti yang mesti direview itu sebenarnya Omicron ini kan kasarnya nih presentase lebih besar itu dari Afrika Selatan, ya kan? Nah itu dalam artian kita kan kalau bepergian ke luar negeri itu kan harus isolasi mandiri. Nah mungkin isomannya tuh by request dari orang yang pergi atau pemerintah menentukan. Jadi siapapun itu biar nge-trackingnya lebih gampang ya. Jadi siapapun yang bepergian dari luar negeri harusnya ada anjuran pemerintah. Ini ya isomannya di titik ini. Nah sehingga lebih mudah tuh nge-tracknya. Kalau misalkan ya maaf kalau dibilang ada yang banyak duitnya atau apa kan kadang-kadang dia pilih hotel lah isoman sendiri. Kadang-kadang memang kita bikin aturan misalnya begini. Kayak Luhut kan bilang Dani Mulan Jamila dan keluarga. Itu kan karantinanya di rumah. Dan itu dibolehkan oleh Satgas. Ya, seharusnya alasannya karena Mulan itu pejabat negara.
Seharusnya kan diperbolehkan. yang kadang-kadang saya nggak terima itu begini loh. Untuk pejabat boleh isoman di rumah, untuk pekerja migran isomannya di Wisma Atlet, untuk orang yang berwisata isomannya di hotel. Kok dibeda-bedain? Emangnya virusnya bisa milih-milih ya kan? Itu yang kadang-kadang menurut saya itu aneh. Pejabat negara boleh isoman di rumah, orang dari luar negeri yang tanda kutip ekonominya agak melarat wajib di Wisma Atlet. Dalam artiku ini orang gimana? Diskriminasi. Ini namanya diskriminasi virus. Dan testimoninya datangnya dari yang masyarakatnya luar. Iya. Wisma Atlet makin pusing tuh tracknya. Kayak kemarin bulan Jamilah dan keluarga isoman di rumah. Emang ada dijamin dia nggak ada yang ngawasin, ya kan? Siapa tahu anaknya keluyuran kemana beli cilok ya kan? Ciloknya berapa sih bulan Jamilah? Katanya 200.000 ya. Ya kan aneh kan? Iya. Jadi itu mungkin ini evaluasi ya. Seharusnya kalau bikin aturan Disamaratakan. straight lah, Ya. samaratakan, nggak ada urusan gitu loh. Betul. Ya, Karena kan yang tadi bilang, emang virus itu dibagi-bagi. iya, memang ini. Orang kaya virusnya yang ini. Ya. Terus kalau Virusnya memang yang ini. kalau memang nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau ada pidana. Jangan kayak si siapa selebgram Ya, betul. karena sopan dibebaskan hanya hukuman percobaan. Buset dah. Nah, Karena pertimbangannya sopan dan jujur kan. Gimana? Orang salah ya jujur ketika lah. dia nyebarin, seandainya dia menyebarkan virus, apakah itu uji percobaan juga? Iya, makanya. Ini. Betul. Ya, itulah dinamikanya. Yang pasti PR besar pemerintah ya. Iya. Karena emang dari awal kan tadi kita podcast kan pemerintah sudah sangat secure banget jangan sampai Omicron itu masuk ke Indonesia. Dan akhirnya telurnya pecah juga tuh. Iya. Ger. Dan nge-tracingnya juga harus benar-benar jeli karena nggak mungkin kalau itu awalnya dari petugas kebersihan. Pasti ada yang keluar. Pasti dari orang yang pernah keluar ke negara lain. Dan Iya. pasien itu kemungkinan ya sudah keluar dari Wisma Atlet Mungkin. Nah, Mungkin, kalau kita masih nggak ada, tahu. ya paling diisolasi lagi. Iya. Tapi kalau udah keluar, wah itu juga PR besar. Seandainya dia keluar di kemana-mana, ke kantor, ke tempat main, ke segala macam, ya akan terjadi yang dibilang oleh guru besar Fakultas Kedokteran UI itu community transmission. Jadi penularan secara komunitas. Itu yang paling berbahaya lah, kasar seperti itulah intinya. Terus pengamat juga sama yang tadi dibilang Mas Arif ya, booster itu ya, yang tadinya di bulan Januari, ya mungkin harus dipercepat lagi. Ya. Kalau perlu booster ya di bulan Desember ini. Bulan ini. Menguatkan supaya meskipun Sinovac itu Omniform itu kebal sama Sinovac, tapi dengan booster mungkin akan lebih kuat benteng masyarakat kita. Iya. Terhadap Tapi mau Omicron. yang vaksin kedua aja belum kelar, yang pertama juga belum kelar, mau ketiga. ya, PR lagi itu. Kasihan kan vaksinator itu. PR lagi. Jangan sampai ntar kasusnya itu pura-pura nyuntik nggak taunya nggak dimasukin. Nyuntik angin. Ada aja tuh perawat itu. Iya. apalagi anak yang masih punya anak usia di 6 tahun itu berapa itu kan yang Ya. tertunda kan vaksin yang tertunda Iya. katanya begitu. Udah mulai divaksin ya dari Mereka kan kemarin. yang Mulai. umur 6 tahun sampai 11. ya, sudah mulai lah ini anak Ya. sekolah Nah, ininya. Tapi ya jangan lupa lah bahwa musuh kita ini, musuh bersama ini masih ada. ya, ya. Jadi ini menjadi pertanyaan saya juga, Pak Folder. Jadi apa ya? Ini kan dihubungkan dengan giat ekonomi. Ketika masyarakat itu sudah mulai beraktivitas, ekonomi sudah mulai beranjak, menggeliat, Ya. muncullah Omicron. Ini kembali ke masyarakat, ke pemerintah. Apakah nanti pemerintah akan benar-benar jujur untuk mengatakan kepada publik bahwa kejadiannya benar-benar seperti ini, benar-benar tertular sekian banyak ini, gitu. Karena kalau pemerintah tidak transparan dengan pertimbangan ekonomi, itu menjadi Ya. bahaya juga.
kasarnya gini, ada pengamat ataupun penguasa ataupun dari pengusaha besar, tolong dong jangan diumumkan ininya Omikron supaya kita tidak bangkrut lagi gitu, nggak rugi lagi. Tapi udah diumumkan. Udah diumumkan. Maksudnya tidak semakin besar. Ya, gitu. oke. Jadi menarik ya perbincangan kita. Jadi viewers, inilah tadi perbincangan menarik kita tentang Omikron. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari berkerumun, karena vaksin itu juga penting, supaya yang kita takutkan tidak terjadi. Kita boleh tenang, tapi tidak boleh gegabah, tidak boleh menyepelekan. Oke, terima kasih viewers sudah menyaksikan obrolan-obrolan kami. Jangan lupa beri komen, like, dan subscribe supaya kami tetap semangat membuat konten-konten yang baru. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye. Baik, lebih baik. Semoga atraktif, semakin atraktif.